Alright, so selamat datang teman-teman di acara hari ini. Belajar ya gimana caranya untuk dapetin prospek bareng dengan William. So nanti saya akan share, William akan share, kita akan belajar bersama-sama gimana sih tepatnya exactly teknis-teknisnya itu seperti apa. Karena kalau kemarin di IG Live ya, teman-teman di sini yang datang dari IG Live kemarin kan kita ngomongin cuman baru kulitnya aja. Nah, ini ada waktu yang lebih enak bisa share screen semuanya untuk share seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar yang pertama adalah personal branding. Jadi intinya adalah orang pembeli insurance bukan karena produknya, tapi karena orang yang menjualnya. Itu kuncinya. Jadi jangan malah Anda bersembunyi, tetapi Anda hanya menyodorkan produknya aja. Remember, orang membeli asuransi karena orang yang jual. Ya, nggak ada kok yang kayak meneliti sendiri semuanya, beli sendiri, hampir nggak ada. Karena kalau mereka bisa seperti itu, mereka udah nggak butuh agent insurance. Maka dari itu, Anda penting banget ketika mau dapetin prospek, maka strateginya harus benar, mindset Anda harus benar. Nah, di awal nanti, William akan sharing tentang personal branding untuk insurance itu seperti apa, ya, jadi detailnya seperti apa. Nah, berikutnya adalah, yang kedua, saya akan share gimana caranya untuk mengatur alur customer prospek itu datang ke tempat Anda itu seperti apa. Ya, kurang lebih seperti itu. Alright, so welcome William di sini. Udah muncul ya, udah datang ya William juga di sini ya. Yep, siap. Yes, kalau gitu kita langsung aja deh. Saya langsung aja oper ke William untuk start sharing tentang personal branding untuk insurance. Silakan Will. Oke, aku buka layarnya dulu. Ini masa depannya agen asuransi itu seperti apa sih sebenarnya? Jadi aku tulis di sini dengan kata-kata itu dapatkan 1000 prospek yang datang ke teman-teman bukan lagi karena mereka nggak suka, tapi justru mereka gini-gini. Wah, ada siapa nih contohnya di sini? Ada saya lihat ada namanya Pak Rudi. Wah, ada Pak Rudi nih. Saya masukin nama deh karena Pak Rudinya. Jadi ditaruh namanya dan kontaknya ke listnya Pak Rudi dan mereka minta Pak Rudi untuk hubungin. Pernah nggak sih kita tuh dapat suatu momen di mana kita tuh malahan orang kasih nomornya ke kita. Biasanya kita minta nomor. Sekarang kita dikasih nomornya, ya. Nah, caranya gimana? Nah, sebelum mulai aku cerita dikit aja, bentar ya, aku cuma cerita supaya teman-teman ngeliat, ini William siapa sih? Kalau Denny Santoso sih semua orang udah kenal gitu ya. Cuma kalau William ini siapa nih? Anak baru gitu, baru mulai ngajar nih siapa. Jadi aku tuh di dunia personal branding, sebenarnya aku nggak pernah sadar kalau itu namanya personal branding. Aku udah bangun sekitar 8 tahunan. Jadi pertama banget aku mulai di bahasa Korea, lanjut terus sampai tiba-tiba aku sadar gini, gila ya, gue ngajar bahasa Korea, kenapa murid belajar bahasa Korea gue tiba-tiba ada di Swedia, ada di Kanada, ada di Jepang, ada di Qatar, ada di Thailand, di mana-mana ada, semuanya orang Indonesia sih, cuma kok bisa ada di seluruh dunia gitu kan, aku juga nggak sadar. Sampai satu titik yang lebih gila adalah gini, 2019 aku mulai capek sama personal branding aku bahasa Korea karena aduh capek ya Korea terus, kayaknya aku enak juga lama-lama. Aku pivot pindah ke dunia asuransi, ngajar di dunia asuransi, tapi saat itu anak-anaknya pada bilang gini, Kak William please jangan berhenti ngajar, kakak mau kasih profesional, seprofesional apapun aku nggak mau bayar, aku bayar buat kakak, aku bayar uang mahal akunya, aku nabung berbulan-bulan buat belajar bahasa Korea itu buat sama kakak, aku nggak mau orang lain. Sejak hari itu aku ngerasa gini, aku sampai hari ini masih handle sih, les-lesan bahasa Korea aku masih handle, cuma aku nggak sefokus itu, cuma aku ngajarin nggak, aku masih ngajarin. Karena aku nggak enak sama murid-muridku yang selalu minta kayak, aku cuma maunya kakak doang. Meskipun mereka belajar nggak, aku nggak yakin mereka belajar sih, cuman mereka punya perasaan yang kayak, maunya William aja deh. Nah, itu ya aku udah ngalamin selama 8 tahun ini, aku kepingin teman-teman ngalamin juga, dan mungkin nggak sih seorang agen asuransi itu dicintai dan dihargai sebagai seorang agen asuransi. Itu yang teman-teman mungkin bisa apa isi lah di kolom chat, pingin nggak sih teman-teman tuh yang pingin dicintai sebagai seorang agen asuransi dan dihargai pekerjaannya, atau bahkan yang lebih gila lagi, anak-anak kita nanti generasi di bawah kita suatu hari ditanya, kamu cita-citanya mau jadi apa? Aku pingin jadi seorang agen asuransi. Wih, sedap. Kalau teman-teman pingin, teman-teman boleh chat lah di kolom komennya, aku pingin nanti anak-anak muda tuh pingin bisa jadi seorang agen asuransi lagi. Nah, kita pingin lah ya suatu hari kayak gitu. Personal branding tuh apa sih konsepnya? Nah, ini aku takutnya agent-agent tuh diajarin salah sama leadernya, aku takut. Jadi banyak agent asuransi. Aku denger gini, Will, personal branding itu buat agent asuransi tuh cuman ini ya, kita asal upload konten, yang penting asuransi aja. Ya, nggak salah juga. Sebenarnya nggak salah juga. Karena gini, konsepnya personal branding itu bukan bukan sekedar logo, font, warna, dan lain-lain. Tapi personal branding itu adalah apa yang customer kamu, audience, followers, segala macam orang itu pikirin tentang kamu. Itu namanya personal branding. Gitu. Jadi kalau kamu mau bangun atau kamu nggak mau bangun personal brandingmu tuh ada.
Contohnya, aduh agent asuransi itu mengesalkan ya jadi orang ya, aduh agresif banget ya, aduh pushy banget ya jualan mulu nih, ih gila ya kalau temenan kok begini ya jadi agent asuransi ya. Atau kalau teman kita jadi agent, kita mikir kan, ya udah gue nggak mau temenan lagi sama teman gue, dia jadi agent asuransi. Nah itu namanya personal brand. Apa yang dipikirkan orang tentang seseorang. Nah sekarang teman-teman boleh sekalian chat lagi di kolom chatnya, jadi aku kode ini dan tim bisa lihat juga, kira-kira apa sih yang dipikirkan oleh masyarakat Indonesia atau teman-teman punya teman-teman di sini ketika mereka mendengar kata agent asuransi atau boom asuransi, apa sih kata-kata yang keluar? Aku pengen tahu aja. Sebenarnya aku udah tahu sih, aku udah tanya ini ke ratusan orang, jadi sebenarnya aku udah tahu kira-kira kayak apa sebenarnya. Cuman aku pengen tahu lagi nih, kira-kira apa sih kata-katanya? Nah aku sambil buka ya. Rugi, ngejar-ngejar, males tuh kan, bener kan, kabur. Gue udah punya banyak polis tuh kan, keluar kan kata-kata yang begini kan. Nah ini bukan bukan itu loh, bukan dari nasabah loh. Ini semua dari teman-teman semua. Pernah nggak sih teman-teman punya pemikiran yang positif juga? Penolong. Arah begitu ya, Will, ya, ternyata ya. Tuh. Serem kan? Tukang maksa Nah, tuh. tapi aku jadi sedikit penasaran nih, Will. Kalau Iya. misalkan teman-teman sendiri bisa ngomong kayak begini, kenapa teman-teman semua mesti mau jadi agen asuransi ya? Iya, itu dia makanya. Karena aku juga bingung ya. Kalau aku tanya kenapa teman-teman jadi agen asuransi kalau gitu. Tuh ada satu nih profesi mulia. Ah, ya boleh lah. Spotlight-nya belum ke William katanya. Udah kan harusnya? Harusnya udah sih, aku tadi udah ngeliat Udah kan, spotlight. udah di tempat saya sih udah sih. Saya udah muncul sharingnya William. Nah ini tuh, ada yang keren-keren. Belum. Oh ada yang belum? Wah aku nggak tahu nih. Nah, bentar ya. Jadi kita lihat sambil nunggu spotlight. Oh udah nih kayaknya nih. Kalau belum langsung klik aja nih sharingnya William kan harusnya muncul ya. Oh tuh baru banyak kata-katanya keren. Oh udah. Oke siap, udah ya, aku lanjut. Jadi itu menurut teman-teman sendiri sebagai agen asuransi. Padahal kalau aku tanya teman-temanku ya, ada beberapa yang bilang agen asuransi itu penolong keluarga gue loh. Itu ada juga. Gitu. Jadi jangan selalu berpikir positif kayak tadi nih. Oh sebelum kesini aku ada cerita lucu tadi pagi. Ada yang nanya gimana kok kalau misalkan kita nggak tutup-tutupin kita agen asuransi, gimana caranya orang mau ngobrol sama kita, mau ketemu sama kita tuh caranya gimana? Terus aku mikir gini, loh kenapa kamu mesti tutup-tutupin kalau kamu agen asuransi? Ya ntar orang tolak. Terus aku mikir lagi lebih dalam, teman-teman nanya deh lebih dalam lagi ke dalam pikiran teman-teman gini, kenapa kita bisa punya mindset di alam bawah sadar kita, kita bisa mikir kalau kita tuh belum apa-apa udah siap ditolak. Aku bingung sih sebenarnya karena aku kan MLM juga ya, aku MLM dan aku setiap kali MLM aku selalu gini tanya, ibu saya mau prospek ibu MLM, kalau ibu mau let's go, kalau ibu nggak mau saya mau respect waktunya ibu dan ibu perlu respect waktu saya juga, kalau ibu nggak mau saya bisa cari orang lain nggak apa-apa. Oh dia bilang gini, William saya belum pernah ketemu agent MLM kayak kamu, saya rasa kamu unik, ayo coba ngobrol, malah begitu jadinya. Aku malah kayak, oh ya udahlah, akhirnya jualan sih gitu kan. Nah, jadi kita pengen lihat gini, lanjutan ceritanya. Personal branding itu offline dan online. Secara offline, teman-teman mungkin nggak pernah tahu kalau apa yang teman-teman lakukan itu personal branding. Cara teman-teman berpakaian, cara teman-teman berbicara, pesan apa yang teman-teman omongin, itu semua namanya personal branding. Nah, kita tinggal translate dari offline pindah ke online. Cara pakaian teman-teman itu social media profile. Teman-teman hari ini fotonya, bio-nya, kontennya, itu semua cara berpakaiannya teman-teman. Contoh, di Jakarta gitu ya, di Jakarta kalau aku pernah punya teman satu, papanya agen asuransi, sukanya prospek canvassing di Plaza Senayan sekitar 15 tahun yang lalu. Ketika kita tahu di Plaza Senayan, dia nggak mungkin pakai baju macam engkongkok kelapa gading gitu. Kalau kelapa gading kan cuma pakai celana pendek, kaos sama tas selempang begini. Kalau dia datang pakai tas selempang begitu modelannya ke Plaza Senayan, orang-orang di Plaza Senayan yang pejabat, yang pebisnis besar, mereka akan mikir gini, ini agent dari perusahaan kamu kayak begini modelannya. Idih, malu jadi agent. Makanya kita pakai baju keren. Nah, itu agent asuransi ngerti. Tapi ketika kita translate ke online, kenapa semuanya bingung? Jujur ya, ini teman-teman, biar teman-teman check up sendiri. Banyak banget agent yang datang ke aku terus ngomong gini, Will benerin personal brandingku dong. Terus pas aku lihat cek profil fotonya, loh profil fotonya Visa. Ini foto Visa. Ya ampun, aku bilang ini siapa yang mau datang kalau kayak gini? Aduh, atau enggak fotonya lebih aneh-aneh lagi, itu banyak banget yang aneh-aneh. Jadi kita ngeliat gini, pertanyaannya bukan cara bikin kontennya seperti apa atau konten apa yang mesti kita buat. Itu masalah marketing. Penting nggak? Penting, masalah marketing itu penting. Tapi sebelum marketing kita perlu brandingnya di atasnya nih. Ketika orang dapat impresi pertama ngelihat bio kita, mereka mikir apa tentang kita? Kalau mereka mikirnya udah kayak, ya elah begini fotonya nggak mau, gue lanjut ah. Jujur ada satu kali ini aku cerita aja, karena biar kita nggak terlalu takes time, aku cuma mau cerita dikit.
Ada satu orang agent asuransi chat aku satu hari, Will, kata kamu Facebook Ads itu sangat-sangat bermanfaat. Aku bilang, iya sangat bermanfaat sih, di bisnis aku yang lama sih sampai hari ini aku pakai Facebook Ads, return on investment-nya tuh gila-gilaan gitu. Kalau aku dapat winning campaign, aku udah push terus di sana, bisa sehari pasang berapa ratus ribu, berapa juta kadang-kadang gitu kan, karena winning campaign. Terus dia bilang gini, aku ya, kok udah gitu Will, aku pasang 1,5 juta seminggu, kok aku ditagih 15 juta? Bilang, hah? Makin ngaco, aku makin bingung, loh, kok bisa? Aneh banget, nggak mungkin Facebook kayak gitu. Kalau misalnya 1,510, 1,550 itu masih mungkin, reach-nya kelebihan. Sampai 15 juta nggak mungkin, aku buka. Lah, Pak, ini tulisannya 15 juta. Ternyata dia salah klik. 1,5 jadi 15 juta, kelebihan 01. Terus aku bilang, ya udahlah Pak, 15 juta Bapak pasti convert-nya banyak lah jadi nasabah. Masalahnya, Will, jadi followers saja nggak ada. Belum, loh, kok bisa jadi followersnya nggak ada juga? Aku buka lagi Instagramnya. Aku lihat, loh, profile visitnya tinggi Pak, ratusan ribu. Ternyata pas aku cek bio-nya, personal branding-nya itu jeleknya nggak main-main. Jadi orang masuk nih ke profilnya, keluar semua. Mantul, ini profilnya, ini contoh profil, dia masuk, boom, mantul keluar. Masuk, mantul keluar. Kenapa? Personal branding-nya jelek. Jadi kalau teman-teman pengen belajar marketing, tapi personal branding-nya aja teman-teman berarakan, aku nggak yakin sih teman-teman ada orang yang mau masukin nama buat bisnis teman-teman. Anggapannya kayak teman-teman tuh mau prospek ke orang kaya gitu di Plaza Senayan. Tapi teman-teman pakai bajunya, seperti orang-orang lagi mau tidur aja, pakai piyama, yang nggak cocok gitu sih simpelnya ya. Nah, apa aja yang teman-teman perlukan sebagai seorang personal brand? Teman-teman perlu cerita. Kenapa? Karena banyak agent, ketika contoh ya teman-teman tanyalah, William, agent kamu kayak apa? Aku nggak bisa cerita agent aku kayak apa. Karena nggak pernah ada ceritanya yang dia ceritain. Kenapa dia jadi agent, dia begini, nggak ada. Pokoknya karena dia temen aku aja, ya aku beli. Udah selesai, begitu aja, nggak ada alasan lain. Ya. Kedua, teman-teman perlu visualnya. Visual ini menggambarkan teman-teman tuh agent yang seperti apa sih sebenarnya. Teman-teman perlu voicing. Voicing tuh cara bicaranya. Message apa yang teman-teman ngomongin, gitu kan. Experience itu kayak macam teman-teman beli Apple. Ketika teman-teman beli Apple, pengalaman teman-teman beli Apple itu persis dari ujung mulai sampai ke teman-teman cerita sebagai advokatnya Apple, itu persis. Apple tuh minimalis, elegan, simple, UI UX-nya keren. Wih, emang Steve Jobs di surga kaget? Gak kaget, dia udah tahu kenapa, karena di set brand story-nya, brand experience-nya di set dari nol. Nah, agent asuransi gak ada begini-ginian. Kenapa akhirnya agent asuransi hari ini, ketika ditanya sama teman-teman nasabahnya gitu ya, kamu kenapa beli sama agent kamu? Iya, kenapa ya? Ya gue di prospek aja sih, cuman ada cerita, ada pengalaman spesial, pengalaman ya. Ya oke aja lah, kalau nggak oke kadang-kadang juga dia hilang sih setengah bulan hilang, gue cari 2 minggu kemudian baru dibales. Itu cerita-cerita normal banget di dunia asuransi, sangat-sangat normal gitu loh, nggak yang kayak rare case study khusus yang dimana kayak, wih kok agentnya hilang ya, lo agent yang hilang mah cerita normal di asuransi gitu. Brand karakter brandmu tuh seperti apa yang bikin orang tuh suka sama kamu ya, ada brand message juga. Nah ini secara branding. Kemudian teman-teman perlu apa lagi? Nah ini yang lebih keren, teman-teman perlu traffic di social media. Nggak ada trafficnya, teman-teman macam buka toko tapi di kampung entah di mana gitu, nggak ada orang lewat. Trafficnya kosong. Nah, kita perlu traffic. Nah, traffic tuh ada 3. Ada yang namanya traffic berbayar, itu pakai iklan. Ada yang namanya traffic sendiri, itu kita bangun secara organik. Biasa itu kalau misalnya mau belajar tuh macam sama Nico Julius, kita kan kenal sama Nico. Nico ahli lah di dunia organic traffic gitu kan. Terus ketiga adalah namanya earn traffic. Traffic yang kita dapatkan karena konten kita bagus nih. Konten kita bagus dibagiin ke orang-orang. Nah, aku punya cerita lagi. Ada satu agent di Medan. Agent di Medan ini tiba-tiba chat aku waktu itu. Will, aku belajar sama kamu sebentar doang ya, kontenku viral, wih asik banget gitu. Wah, aku bilang, wah aku seneng banget karena kontennya viral. Berapa banyak nih yang likes? Wih, ribuan Will yang like konten aku. Reach-nya juga ratusan ribu, profile visitnya juga puluhan ribu. Aku seneng banget. Aku bilang, lo convert dong. Enggak. Ya ada sih paling 1-2 orang doang. Aku bilang, ya puji Tuhan lah 1-2 orang gitu kan. Tapi kok nggak banyak ya, kan viral. Aku cek, ya ternyata bio-nya lagi jelek, tapi traffic-nya tinggi banget. Nah, kok bisa traffic-nya tinggi? Karena kontennya kebetulan yang itu bagus. Orang-orang bagiin, wow, dilempar ke segala tempat. Aku ingat banget ketika itu tuh konten itu masuk explore, masuk di mana-mana gitu. Orang-orang lihat. Ya kan? Nah, itu traffic yang kita dapetin karena konten kita bagus. Namanya earn traffic. Nah, dapetin earn traffic gimana? Aku nggak akan bahas di sini sih, kayaknya terlalu panjang kalau bahasan itu doang satu. Kedua, teman-teman perlu funnel. Ini lucu juga. Agent asuransi kalau ngeliat bio-nya, website link-nya di Instagram itu kosong. Kalau nggak ada ini, pertanyaannya orang mau tanya kita kemana? Kita mau
bikin mereka tuh jalan ke arah mana nih. Mereka nyampe ke bio kita, stop kayak dikasih pelang, tek gini, perboden gitu kan. Terus mau ngapain di sini? Udah dong. Terus aku nanya, ini kalau nggak ada website linknya, kamu punya followers mau diapain? Iya nggak tahu Will mau diapain. Loh kok aneh? Ini sama aja anggapannya kayak teman-teman nih ngajak orang tuh BOP gitu ya, BOP Business Opportunity, BSP segala macam kata-katanya. Pas udah nyampe ke restorannya buat diajakin presentasi, tapi pintunya ditutup. Ya udah selesai sampai pintu depan restoran aja. Terus nggak diapain nggak diapain, didiemin aja. Nah itu namanya funnel, nggak diapain. Ya, lead magnets ini juga sama nih di Indonesia. Aku cuma bisa ngitung pakai jari agent yang punya namanya lead magnets di Indonesia. Aduh, aku benar-benar bingung kok bisa nggak ada semua yang punya ginian ya. Satu hari aku ngobrol sama satu coach di Singapura, dia bilang kalau di Singapura ya rata-rata agent punya ini satu aja minimal, satu aja mereka punya. Lead magnets tuh kayak gini ceritanya, contoh ya, teman-teman lagi di mall, terus ada orang manggil, Pak, boleh minta tolong nggak isi survei market research? Waduh, saya sibuk. Pak, kalau misalkan Bapak isi ya, saya kasih Bapak satu kotak beng-beng. Nah, itu lead magnets beng-bengnya. Kita mau nggak? Kita ngerasa kayak, aduh nggak worth it amat, cuma dapat beng-beng satu. Kenapa? Berarti lead magnets-nya nggak valuable. Contoh yang kedua, orang yang sama, tapi ketika nawarin, Pak, ini ada market survei, Bapak boleh tolong isi nggak? Oh ya, boleh isi. Ketika ditanya, nggak, kan kamu bilang dong, aduh, nggak sempat, sorry, nggak sempat. Pak, kalau Bapak isi, saya kasih emas Bapak 1 kilo, Bapak mau isi nggak? Aku berani jamin, teman-teman nggak cuma isi, teman-teman telepon semua teman-teman saudara, ayo datang ke mall sini, Kenapa? Ada orang bagi-bagi emas. Kenapa? Kita datang dan kita kasih nomor kontak kita, karena valuable. Kalau misalkan ada agent yang merasa kayak, wah emas 1 kilo doang mah nggak worth it buat saya, ya udah berarti itu nggak valuable buat dia. Makanya lead magnets itu sangat-sangat relevan terhadap target market. Kalau target market kita nggak ada, teman-teman mau bikin lead magnets kayak apapun nggak akan bisa kena. Kenapa? Nggak valuable buat siapapun. Nah, kita ngomongin list, ini sama seperti ketika teman-teman join asuransi pertama kali. Upline teman-teman akan ngomong apa? Oke, list nama adalah modal bisnismu. Itu kan secara offline. Sekarang kita mau bikin list yang sama secara online. Bedanya apa? Kalau offline, list kita tuh kita teleponin orang random. Mereka butuh, nggak butuh, kita teleponin aja. Kalau online, ini apa Denny nanti mau ngajarin abis ini, orang-orang yang taruh namanya ke list kamu adalah orang-orang yang paling nggak punya ketertarikan tentang asuransi atau keuangan. Gila nggak? Dan itu bisa ratusan orang loh. Gila, diteleponin orang yang udah siap pengen beli. Pernah kebayang nggak sih? Aku aja ngomong kayak gini merinding gitu kan. Aku nggak tahu sih teman-teman merinding atau enggak sih. Cuman tuh keren banget gitu kan. Konten. Aduh, ada satu hari ada orang nanya gini, Will, bisa nggak sih aku jualan asuransi tanpa konten? Aku sampai nggak kepingin bales gitu kan. Karena kalau nggak ada konten, kita mau ngomongin apa gitu. Ini konten ini cara kita berbicara sama audiens kita. Dan ini yang agent asuransi jarang banget punya. Aku cuma nemuin 1-2 orang doang yang bisa punya ini terus-terusan. Konsisten di message, konsisten bangun personal branding, konsisten bangun konten, konsisten engagement, konsisten segala sesuatu. Aduh, jarang banget aku nemuin ini. Kenapa? Karena agent asuransi nggak nemuin pentingnya dunia digital marketing, nggak temuin pentingnya, powernya dari sebuah personal branding. Once teman-teman temuin pentingnya, aku udah jamin ini konsistensi ini semua ini yang tadi aku bahas semua tuh jadi job desk buat teman-teman. Masalahnya kita nggak sadar tentang hal tersebut, gitu ya. Nah, ini sedikit lagi kita selesai. Aku cuma pengen kasih lihat gini teman-teman, semua bisnis itu lewatin sebuah perjalanan customer. Semuanya modelnya sama kayak gini, bentuk journey-nya. Orang sadar dulu tentang siapa kita. Di dunia offline kayak apa sih? Ya mungkin kita taruh baliho lah, kita taruh di banner lah, di jalanan, segala macam. Orang lihat ada poster, ada apalah gitu ya, dilihat di mall, ada skincare bagus nih, ada apa nih? Nah, awareness-nya tuh kebangun di sana. Setelah kebangun awareness, yang mereka mulai mempertimbangkan caranya gimana. Biasa lihat testimoni, lihat review, lihat apalah, supaya mereka mempertimbangkan gini, mungkin gaya agent asuransi ini jadi problem solver saya, masalah keuangan saya. Jujur aku lagi pingin beli, misalnya gue di prospek nih jangan kalau gue ngomong gini, mau beli penyakit kritis gitu kan, tapi udah nemu si agentnya, tapi setelah lewatin berapa banyak consideration, banyak banget, aku nemuin dari berbagai macam agent asuransi, aku akhirnya mutusin ke satu orang, gitu. Kenapa? Karena menurut aku oke, aku consider panjang, gitu ya, terakhir aku convert. Setelah aku convert, ya udah aku setia lah ya, aku setia, aku beliin asuransi tiap bulan, bayarin tiap bulan.
terakhir setelah aku ngalamin semua proses perjalanan sama seorang agent asuransi, ceritanya dia, pengalaman yang dia kasih, aku mulai cerita ke orang-orang. Apa yang aku ceritakan? Yang penting adalah apa yang aku ceritakan ke orang-orang. Ya kan? Aku ambil contoh aja dari restoran deh. Kalau teman-teman di Jakarta pernah ngelihat ada restoran hotpot namanya Hai Di Lao. Hai Di Lao tuh menarik banget. Kenapa? Karena kita itu setiap kali pulang dari Hai Di Lao, kita pasti cerita ke orang lain. Waduh, gila ini restorannya, pengalamannya, wih sedap banget, pelayanannya top level di Indonesia, nggak ada restoran yang pelayanannya selevel sama Hai Di Lao. Dan itu konsisten di semua Hai Di Lao manapun, di Singapura, di Jakarta, di Shanghai, semua sama semua. Dan itu yang bikin orang tuh ngelihat kayak gila ya Hai Di Lao tuh kacau banget. Soalnya kita cerita ke orang-orang dan orang-orang ketika didengar ceritanya apa yang terjadi, balik lagi ke sini, awareness lagi, consider lagi, convert lagi, loyal lagi, cerita lagi, ulang lagi. Nah ini yang kita pengen ulangin terus-menerus nih. Nah kalau di social media seperti apa? Di social media orang pertama kali itu ngelihat konten kita, itu awareness itu pertama itu ketika mereka ngelihat konten kita di social media. Entah itu lewat iklan, entah itu lewat explore, di hashtag, atau dibagiin sama temennya, atau ketemu di homepage. Itu impression, sumber impresi kita. Gitu kan? Nah, setelah mereka lihat konten, mereka mikir gini kan, iya, misalkan contoh teman-teman di sini ngeliat kontenku di iklan lah ya, entah mau di Instagram ngeliat kontenku di iklan. Terus teman-teman kan mikir, iya ini William ngomongnya bener juga ya. Coba deh lihat profilnya deh. Ketika teman-teman masuk ke profilnya, ini teman-teman mulai consider di sini. Ketika ngelihat ini teman-teman consider. Consider apa? Consider untuk convert nggak? Convert sebagai apa? Convert sebagai followers dulu. Oke? Oh, profile picture-nya lumayan sih meyakinkan ini orang ya. Jadi nguji diri sendiri gue. Nah, ini fotonya oke juga ya. Terus lihat bio-nya. Oh, bio-nya ngomongin personal branding sama social media nih. Bantuin agent asuransi loh. Saya dong, saya kan agent asuransi. Cari klien online dan branding loh. Kok William tahu masalah saya? Ini kan aku udah riset berkali-kali nih, ratusan orang gitu kan. William kok tahu masalah saya? Terus aku kasih ajakannya, free konsultasi 1 jam untuk agent asuransi. Akan terjadi conversion pertama, teman-teman ketika ngeliat ini positif, teman-teman akan lihat kontennya dong. Lihat kontenku, scroll ke bawah, scroll, puas gitu. Kayak, gila kontennya tuh insightful banget ya buat kita agent asuransi. Follow deh. Ketika teman-teman follow, apa yang terjadi sih? Teman-teman convert. Ini conversion sebagai followers dulu ya. Conversion sebagai followers dulu. Setelah convert, teman-teman kan nikmatin konten yang mulai engage, mulai loyal sama aku punya konten, loyal. Teman-teman satu hari ngelihat konten yang boom, bagus banget. Teman-teman apain? Advocate orang lain untuk follow aku juga. Akhirnya orang yang lain ketemu konten aku, aware lagi, consider lagi, convert lagi, loyal lagi, cerita lagi. Makanya orang-orang suka bilang gini, ketika followers kita udah lewatin 10.000, biasanya tuh cepat ngegulungnya. Growth-nya tuh cepat setelah 10.000, 20.000 tuh makin cepat naik, makin cepat lagi naiknya. Kenapa? Growth-nya ngegulung, makin banyak orang yang cerita. Masalahnya kan kita nggak punya cerita nih. Nah, conversion yang kedua adalah ketika teman-teman klik yang ini, call to action-nya kan aku ngajak agen asuransi nih, free konsultasi 1 jam untuk agen asuransi. Masukin nama ke sini, nah ini aku salah nih, aku harusnya ganti link-nya, aku pakai Tribelio aku yang kemarin. Nah, linknya diklik, apa yang terjadi? Ketika diklik, teman-teman masukin database-nya teman-teman, berarti aku punya apa? Punya list dari seorang agen asuransi yang tertarik untuk belajar cara mencari klien online dan branding. Paling nggak teman-teman udah tertarik dulu. Aku tinggal ngapain? Ya aku kan juga butuh prospek ya. Aku tinggal telepon teman-teman, aku tinggal kirim email, tinggal kirim WhatsApp untuk ngajak teman-teman join entah itu konsultasi, ngajak seminar, ngajak workshop, terserah apapun yang aku pengen tawarin buat teman-teman. Yang penting teman-teman tertarik dulu. Nah, ini ada beberapa checklist aja lah ya. Pertama, pastikan profile picture-nya menggambarkan brand kamu. Jangan kamu pengen jadi ibu-ibu yang apa tuh namanya, yang sopan, yang humble, yang relatable sama ibu-ibu lain. Tapi ini aku bukan melarang ekspresi ya, tapi ibu-ibunya pakai fotonya bikini, ya nggak cocok dong. Itu mah teman-teman jadi traveler, itu nggak cocok. Jadi pastikan profile picture-nya menggambarkan brand kamu supaya ketika orang ngelihat foto kamu, mereka, wah ini dia. Biomu kasih manfaat, kasih call to action yang menarik, dan terakhir pastikan ada website link untuk list building yang abis ini kode ini mau ngajarin. Nggak ada ini, teman-teman nggak punya modal bisnis online. Ini modal bisnis online. Semua pebisnis online punya namanya list building. Mau itu F&B, mau itu fashion, mau itu apapun, semua punya. Asuransi, even worse, harus punya. Nggak ada lagi alasannya kalau ini. Oke? So,
kira-kira dari aku sih segitu, sebentar aja, nanti kita biar bisa Q&A lebih panjang. Nah, Ko Denny mau nambahin sesuatu, aku pindahin lagi ke Ko Denny setelah ini. Thank you teman-teman yang udah dengerin. Alright, thank you Will, awesome, luar biasa banget. Jadi clear ya teman-teman ya. Seperti itu kurang lebih gambarannya, alurnya semua. Tadi saya sudah screen capture malahan punya William tadi. Mana tadi ya? Saya akan screen sharing sebentar di sini. Saya akan screen sharing punya saya. Saya langsung praktekin aja buat teman-teman semua di sini. So hopefully Anda bisa langsung ini ya, langsung dapat gambaran gitu. Tadi saya udah screen capture nih punya William nih. Nah, teman-teman, traffic itu penting banget ya. Traffic saya ulangin sekilas aja. Traffic adalah orang yang datang ke tempat Anda. Nah, ini berapa banyak kalau di dunia digital itu sebenarnya unlimited. Kalau Anda mau mendatangkan traffic, Anda tinggal bayar. Tadi William cerita kan ada temennya yang spending berapa, Will? 15 juta ya tadi ya. 15 juta terus datang banyak banget gitu kan, tapi nggak convert sayangnya. Jadi kalau mau datengin orang, itu bukan lagi satu-satu kalau di dunia digital. Kalau konvensional Anda satu-satu. Kalau dunia digital, itu rame-rame. Bayangin aja, kayak sekarang nih, kita lagi live seperti ini, yang hadir di sini hampir 300 orang. Bayangin kalau kita harus ngelakuin itu satu-satu gitu. Ribet banget, apalagi kalau misalkan offline terus bikin seminar. Aduh, kayaknya zaman sekarang kok seminar ribet banget ya kalau harus mendadak gitu ya, kayak 4 hari dapat 300 orang kayak begini. Kayaknya agak challenging gitu kalau offline. Kalau online tuh enak banget. Nah, kemudian untuk prospek juga kayak begini. Sama, ketika Anda bikin video, yang lihat bisa banyak langsung. Jadi traffic itu bisa banyak. Enaknya seperti itu. Nah, habis orang datang tuh diapain? Ini problemnya. Banyak agent insurance yang create konten, kemudian setelah diposting, ada orang lihat nih. Contoh ya, saya kasih lihat langsung kayak begini nih. Let's say kayak begini. Let's say saya posting kayak begini. Setiap kali kita posting, maka akan ada orang yang datang dan melihat. Benar kan ya? Karena muncul di feed mereka. Nah, kalau kita sudah posting sesuatu dan kemudian orang lihat dan kemudian orang itu pergi, jadi scrolling kayak begini, maka apa gunanya Anda bikin konten? Hanya untuk dilihat sekilas doang. Maka kita bikin konten harus ada tujuannya, yaitu tujuannya adalah untuk mendapatkan prospek, especially insurance. Jangan bilang, dan saya mau personal branding. Tapi nggak ada ukurannya. Maksudmu personal branding itu gimana ya, bro? Saya nanya balik kan. Kalau saya posting ini bukan dapatin list, Dan. Saya cuma mau personal branding gitu. Saya nanya balik, personal branding yang mau kamu bangun apa? Biasanya itu juga nggak bisa jawab. Jadi kalau misalnya nggak jelas, mau ngapain, nggak ngerti apa-apa, jangan pakai alasan personal branding. Itu cuma membenarkan diri yang sebenarnya salah gitu aja. Ya, jadi banyak orang yang kayak kemarin saya ngisi di acara properti. Saya nanya, kenapa Instagramnya belum dibuat, belum digarap? Profilnya semuanya di sini kenapa belum digarap dengan baik? Dia bilang, iya nih, saya belum fokus nih ke sosial media. Pertanyaan saya, kalau misalkan kamu fokus, emang kamu tahu mau ngapain? Nggak juga ternyata. Bayangin ya, kalau misalkan kayak saya di sosial media saya, ini menghasilkan miliaran, masa saya nggak fokusin? Ya pasti saya fokusin lah. Kalau saya sibuk gimana? Ya saya hire tim loh. Namanya aja menghasilkan. Biasanya alasan nggak fokus karena nggak ngerti mau ngapain. Itu problem terbesarnya. Nah, sekarang kita berdua di sini, kita sharing begini, adalah sebagai langkah gimana sih ngajarin pada teman-teman, sharing pada teman-teman, ini loh caranya yang harus dilakukan. Jadi yang pasti adalah buat profilnya tadi sebaik mungkin clear. Kalau dibaca tuh clear, buat audiens tuh mau ngapain. Di tempat saya sih simple ya, karena saya lagi mau launching buku Content Creator Black Book, maka tulisan saya Content Creator Black Book pre-order, sekarang ada linknya di bawah situ. Content Creator Black Book, selesai, link diklik, udah masuk ke sini, gitu kan. Ya, masuk ke halaman landing page, gini. Nah ini, jadi Anda nggak bisa jualan itu cuma sekedar kayak begini aja. Nah, kayak begini. Meskipun di sini Anda kasih nomor WA, orang kan nggak bisa ngeklik kalau di sini. Jadi di postingan itu nggak bisa diklik, makanya jangan dikasih kontak saya WA, terus di link semua di postingan kayak begini. Nggak ada gunanya, karena diklik nggak bisa. Jadi Anda harus meletakkan di bio. Salah satunya yang bisa diklik adalah di bio, gitu ya. Nah, kemudian kami di Tribelio memiliki statistik, teman-teman. Statistik. Berapa banyak orang ngeklik link di bio. Maka itu jadi penting nih. Kalau Anda cukup aktif, maka rata-rata 3-6% dari jumlah follower Anda itu ngeklik link di bio Anda setiap bulannya.
Jadi kalau punya 100.000, misalnya kayak saya 243 ya, kalau punya 100.000, maka saya akan mendapatkan sekitar 3.000 sampai 6.000 orang datang ke link di bio saya per bulannya, setiap bulannya. Itu data yang kami kumpulkan di Tribelio. Ya, jadi itu crucial banget. Nah, kenapa itu penting? Sekarang perhatikan, kayak misalkan begini, saya posting something deh, saya posting ini misalkan, ini deh, saya posting ini misalnya. Anda lihat tadi, follower saya ada berapa? Follower saya ada 243.000. Tapi ketika kita posting seperti ini, kita lihat di sini, view insight, yang lihat itu cuma 60.000, 63.000. 2.000-nya dari non-follower, 61.000-nya follower saya. Kalau cuma 60.000, berarti ada 180.000 lagi follower saya yang nggak tahu saya posting, nggak lihat. Ini kendalanya ketika Anda tidak menggunakan list building dan hanya mengandalkan algoritma dari Instagram. Ini lumayan nih. Tapi kalau misalkan saya lagi, let's say saya mau jualan buku nih. Nih, misalkan saya mau jualan buku nih, kayak gini. Saya post. Dari 243, yang lihat cuma 8.000, men. Terus 230.000-nya kemana? Ya, jadi kebayang ya, meskipun Anda punya follower gede, jualan Anda belum tentu bisa laku. Apalagi kalau Anda posting-posting jualan terus, kayak begini. Kalau ini saya genjot terus, isinya jualan terus, bisa dipastikan Instagram Anda, algoritmanya akan seperti ini, rendah sekali. Dari 243 cuma 8.000, berapa persen? Bahkan nggak ada 1%. Karena 1%-nya 20 ribuan ya harusnya ya. 2.000, lebih ya 1% ya, 3% berarti ya, sekitar 3%, 4% doang ya. Nah, kayak begitu. So, bahkan yang cukup viral kemarin, kayak begini, ini cukup viral kemarin. Anda lihat di share 400, di save 800, ini aja cuma 80.000 juga. Berarti 160.000 nggak ngeliat. So, jadi pemikirannya, mindset-nya adalah sangat penting sekali. Anda ketika posting, itu adalah Anda sedang mancing. Jadi posting itu Anda mancing. Anda melemparkan kail ke laut. Dan berharap di sekitar kail itu ada sekian persen orang yang akan melihat konten Anda. Maka tugas Anda adalah setelah orang melihat konten Anda mau bawa dia kemana? Jadi jangan istilahnya Anda memancing, ikannya udah nangkep umpannya, udah memakan, habis itu Anda lepasin lagi. Ini namanya buang-buang effort. Makanya nggak ada hasilnya. Jadi kalau orang banyak bilang di properti, di insurance nggak ada hasilnya, dan nanti deh belum ada hasilnya. Karena Anda nggak ngelakuin dengan benar, habis mancing ikannya dilepasin. Harusnya adalah setelah posting kayak begini, arahkan link di bio. Nah, setelah arahin link di bio, barulah kita minta nama, email, database yang seperti biasa, nama, email, nomor WA. Nah, jadi kayak William tadi, saya kemarin lihat ya, punyanya William kayak begini, misalkan free konsultasi 1 jam untuk agen asuransi. Nah, Anda bisa munculin kayak begini. Jadi, dibuat personal brandingnya yang bagus, kayak begini. Jadi, nice banget kan? Ini namanya lead magnet, freebies, dapat download free ebook unlocking personal branding. Baca seluruh strategi secara detail di sini. Jadi kalau diklik ya udah masuk ke database-nya, masuk kayak gitu. Jadi inilah yang harus Anda lakukan. Sampai sini paham ya? Nah, sekarang ketika Anda lihat lain lagi, misalkan saya kasih contoh yang lain. Ini adalah Pak Hermanto Tanoko misalnya. Saya ketik di sini. Nah, Pak Hermanto Tanoko misalkan, beliau menggunakan landing page seperti ini untuk showcasing hanya YouTube-nya aja. Kalau di sini nih ya, dia personal branding sama YouTube-nya. Nah, kayak gini. Ini kalau diklik ya langsung masuk ke YouTube, gitu aja. Saya klik lagi. Kita lihat misalkan di sini ada Mary Riana misalkan. Mary Riana di sini menggunakan ini untuk personal branding juga. Jadi kalau kontennya adalah motivasi, maka di sini dia langsung di sini, contact us by WhatsApp, download Mary Riana apps. Nah, seperti ini brandnya dia, kemudian di bawah ada kontennya dia, YouTube-nya dia, and then sosial medianya. Nah, modelnya kayak begini. Nah, as a agent insurance, sebaiknya seperti ini. Ini ada satu yang cukup menarik sih, dari Pak Gema ya. Ini teman baik saya. Nah, Anda lihat nih, beliau mengajarkan tentang forex trading, saham ya, trading saham juga. Kalau diklik di sini, di link di bio-nya, dia menggunakan ini sebagai agent, sebagai personal branding, di awal personal branding, kemudian kontennya dia, kemudian bisnisnya dia, brandnya dia, kemudian di sini dia menangkap database, masukkan nama dan email dan nomor telepon.
Ini yang harus Anda lakukan. Oke. Nah, ketika orang memasukkan di sini, apa yang terjadi? Anda lihat punya saya. Saya kasih lihat punya saya. Ini punya saya. Ini back end saya. Ini back end saya. Lihat ya di sini ya. Database-nya masuk semua di sini. Nah, seperti ini. Nah, kalau Anda perhatikan di sini ada kolom namanya tag. Nah, tag di sini saya jadi tahu orang ini masuk dari landing page yang mana, dari link yang mana. Kalau ada tulisan LBM Live Day One, artinya adalah dia masuk ke link saya LBM Live Day One. Saya nggak tahu LBM Live Day One ini punya saya sudah saya sebarin di mana aja, tapi tiap hari ada aja yang masuk kayak begini. Ini ada aja yang masuk seperti ini kan LBM Live Day One. Kalau yang di bawah ini ada purchase CCBB, artinya adalah dia masuk ke database saya karena dia membeli content creator Black Book, buku saya. Ini yang beli banyak banget sih. Jadi ya, saya klik next, misalkan. Saya klik next. Nah, ini 2. Ada yang beli LBBB All, ada yang beli ini ya, list building Black Book. Jadi masih ada. Ada yang beli, di sini ini ada yang beli lagi purchase LBBB, LBM All. Jadi dia beli 2 tuh, beli list building Black Book, beli LBM juga gitu. Tapi idenya adalah gini, Anda membuat landing page kayak punya William tadi, kemudian meminta nama, email, dan nomor telepon, sehingga Anda bisa tahu, oh orang ini masuk dari mana. Misalnya, Anda bisa punya 3, misalkan, landing page bisa punya 3. 1 ngomongin financial planning, 1 ngomongin misalkan untuk ahli waris, misalkan. 1 ngomongin lagi untuk build business, misalnya kayak gitu ya. Maka Anda bisa membuat tagging ini berbeda-beda, sehingga Anda tahu, oh orang ini suka ngomongin bisnis, pengen tahu tentang bisnis. Jadi waktu Anda recruiting tim, Anda tahu, oh orang ini customer atau mau join bisnis, karena dipisahin seperti ini. Ya, ini menggunakan Tribelio. Nah, untuk memulai menggunakan Tribelio, saya kasih singkat aja ya. Singkat aja, Anda bisa masuk ke sini, tribeliopage.com. It's free guys, gratis by the way. Jadi di sini Anda tinggal login aja. Kalau saya sih udah login ya, jadi tinggal muncul dashboard seperti ini. Login doang. Nah, kayak begini. Ini saya masuk aja karena saya barusan tadi udah login. Ini landing page saya, jadi saya ngetesin landing page banyak banget. Nah, landing page itu sebenarnya bikinnya very simple. Ini contoh yang saya coba ya, lihat yang ini ya. Simple banget sebenarnya. Nah, ini modelnya seperti ini. Caranya itu cuman, saya balikin lagi aja. Saya balikin lagi, saya create landing page. Saya ketik di sini, let's say, test insurance. Sini, test insurance. Nah, misalnya kayak gini. And then saya create di sini. Udah, kayak begini. Tinggal Anda pakai template yang udah ada, atau Anda create sendiri, misalkan. Create my own design, misalkan. Oh, ini bisa pakai ini. Misalkan pakai personal brand. Ini juga bisa. Ini template-template yang bisa Anda gunakan. Let's say saya pakai create your own design. Ini, misalnya, ini contoh aja sih. Simple banget, jadi ini cuman kayak nambahin komponen-komponen aja. Di kiri ada komponen, tinggal di add komponen. Mau add apa tuh? Mau add image misalkan. Ya udah, kasih aja image, upload gambarnya apa. Misalkan kayak begini, foto, masukin foto. Ya udah, masukin aja foto. Misalkan foto yang tadi ini saya masukin. Nah, ini saya masukin use. Wah, ini kegedean. Tinggal dimasukin gitu aja sih. Ini file saya kegedean. Nah, habis itu add apa lagi nih? Misalkan add text. Udah, tinggal dimasukin aja teksnya kayak gini. Kemudian misalkan Anda mau nambahkan tombol, misalkan button, kemudian di sini button text-nya di set misalkan WA saya di sini gitu. Nah, tinggal di sini nanti kan dikasih ini ya URL-nya WA ya, sehingga kalau diklik akan masuk ke WA. Ini contohnya seperti ini gitu ya. Kemudian saya tambahkan lagi untuk opt-in, sign up form. Ini simple aja teman-teman. Nah, ini misalkan ini masukkan nama, email, saya mau masukin phone number. Udah, masukin phone number begini. Udah, ini jadi nih kayak begini. Ini contoh banget ya, saya cuma brief aja karena saya nggak mau ngasih terlalu teknis juga di sini. Kayak begini, sebentar ya. Sini. Ya, jadi ini bentar. Komponen, sign up form. Kemudian saya kasih tag-nya insurance. Oke, kemudian preview. Oops, sign up. Oh, belum diklik. Ya, sebentar ya. Ini buat nandain yang tadi, di mana bisa muncul kayak LBM Live Day One gitu. Nah, itu harus di okein dulu.
Ya, jadi sesimpel itu nanti akan muncul. Nah, ini previewnya seperti ini, tinggal di-publish. Jadi ini tergantung ya desain Anda seperti apa. Nah, buat Anda yang sudah hadir di sini, karena Anda hadir di sini, saya ada penawaran cukup menarik buat Anda. Sebentar, saya balik lagi ke Zoom saya. Sebentar, saya stop sharing. Oke. Karena Anda yang udah hadir di sini, saya ada penawaran menarik buat Anda. Saya mau membuatkan landing page untuk Anda semua yang ada di sini, as long as Anda agent insurance. Gratis. Ya, by the way, gratis. Caranya simple. Anda tinggal masukin aja ke sini. Saya ketik di sini ya, di page ya. Di chatting, www.page/daftar agen asuransi. Dan saya ketik di situ. So, www.page/daftar agent asuransi. Jadi Anda tinggal masuk ke situ, daftarin aja, isi formnya di situ, Anda screenshot dulu atau Anda catat dulu. Saya mau membuatkan as long as Anda agent insurance ya. Jadi yang lain-lain jangan ya di sini ya, yang tiba-tiba Anda jualan, dan saya mau jualan e-commerce dan sebagainya, enggak. Kita mau bantuin agent insurance di sini. Kalau Anda punya tim, kalau Anda punya agency, Anda punya agency sendiri, di mana Anda punya tim, dan saya punya agency, saya ada member, di bawah saya ada 5 misalkan. Saya ada 10, kemarin ada yang, dan saya punya 80 gitu. It's okay. Semuanya saya buatin. Tinggal nanti tektokan sama tim saya aja. Ya, jadi tinggal tektokan sama tim saya, kita bikinin misalkan Anda agent insurance A gitu. Bahwa Anda semua harus dikasih personal branding, dikasih foto profile, produk yang dijual dan sebagainya. Kita bikinin for you, saya sudah siapin desainer. Oke. Ada pertanyaan dari Andra, kok kalau udah bikin Tribelio page gimana? Ya udah, selesai, nggak ada masalah. Ini buat yang nggak bisa aja kita bantuin gitu loh maksudnya. Kalau sudah bikin nggak apa-apa, lanjutin aja. Toh gratis juga. Saya mau isi kok nggak bisa diklik Pak, klik gimana? Itu tadi. Nah ini udah dibantuin nih. Tribelio, ya itu ada di situ yang barusan diketik ya. HTTPS, mungkin karena nggak ada HTTP-nya, Zoom-nya nggak bisa bikin diklik gitu ya. Jadi, alright, so itu aja. Jadi langsung ke situ daftar aja, masukin semuanya. Anda catat dulu mungkin ya sebaiknya, karena kita lanjutin acaranya dulu. So penawaran saya ini gratis by the way teman-teman, nggak ada biayanya apapun sih di sini. So kita mau bantuin aja agent insurance supaya personal brandingnya jadi. Jadi nanti Anda udah tahu nih alurnya seperti apa nih. Ya saya balikin lagi ke tadi sebentar, saya share screen. So idealnya adalah, nah saya pengen Anda mulai belajar bikin kayak William tadi misalnya. Saya munculin William nih. Nah, Anda mulai kayak William begini. Anda mulai posting tentang apapun itu. Financial planning, strategi untuk financial, strategi untuk apa gitu kan. Anda bikin konten seperti ini supaya setiap kali Anda posting mulai ada traffic. Sehingga nanti 3-6% akan ngeklik link di IG bio Anda. Di IG bio Anda kayak begini. Nah, ini kan kita desainin nih. Nah, dari situ Anda mulai mendapatkan prospek. Ada yang mulai ngeklik WA Anda, ada yang mulai masukin nama dan email, Anda bisa follow up. Ingat, kalau orang nggak niat, dia nggak mau kok masukin nama dan email, buat apa? Gitu kan. Tapi kalau dia penasaran, tiba-tiba di sini ada free konsultasi 1 jam untuk agen asuransi, penasaran, dan dia ngisi, ya boleh dong kita follow up. Kan udah ngisi, situnya yang ngisi kan, bukan kita yang maksa. Nah, caranya kayak gitu teman-teman. Jadi jualan asuransi secara digital, bukan lagi kita deketin orang DM maksa. Udah punya asuransi belum? Nggak zaman kayak begitu. Pakai cara kayak begini. Orang diambil dari minatnya. Bukan ditawarin, teman-teman. Orang diambil dari minatnya. Kalau dia minatnya financial planning, misalkan, ya Anda bikin konten tentang financial planning. Kalau Anda mau rekrut tim, misalkan, Anda sharing mulai dari gimana ngebangun bisnis insurance, atau ngebangun bisnis secara apapun itu, sistem apapun yang Anda share. Karena saya pernah kemarin ada satu teman yang insurance, dia nggak menunjukkan bahwa dia bisnisnya insurance. Dia sharing tentang strategi bisnisnya dia aja, online bisa dilakukan, tiba-tiba jalan-jalan ke sana kemari gitu. Jadi yang penting kontennya menarik dulu. Itu goal dari saya saat ini. Nah, sekarang saya mau kasih lihat singkat lagi ya. Saya kasih singkat lagi ini. Teman-teman, saya kasih lihat singkat lagi. Tadi ada yang nanya soalnya, gimana caranya saya bisa otomatis. Nah, kalau Anda menggunakan Tribelio, kan tadi setelah Anda membuat seperti ini, misalkan tadi, let's say saya kasih contoh, misalkan di sini ya. Misalkan ini, kemudian diklik di sini, kemudian muncul seperti ini, ya kan? Di bawah ada email, nama, phone. Ketika orang sudah ngisi, maka akan masuk di dalam Tribelio. Jadi Anda bisa akses punya Anda sendiri. Saya nggak bisa akses punya Anda akses punya Anda sendiri. Ini kebetulan punya saya saja.
saya punya 223.000 member di saya saja, personal saya, itu punya segini. Nah, ini Anda tinggal follow up sendiri kan? Anda tinggal follow up sendiri. Kalau Anda mau bikin itu otomatis, maka di Tribelio ada tools-nya. Anda lihat di sebelah kiri, ini saya klik di sini ada namanya marketing, baris ketiga, itu ada namanya create broadcast or automation. Kalau broadcast ya berarti ketika Anda ketik, Anda kirimkan, itu broadcast email kayak biasa. Tapi kalau Anda memilih yang automation yang kanan ini jadi menarik. Yang automation ini artinya adalah ketika orang mengisi sesuatu, maka Anda langsung follow up. Otomatis. Jadi enak banget kan, kapanpun orang ngisi di tempat Anda, mau jam 5 pagi, kayak mau jam 12 malam, kayak otomatis di follow up semuanya. Welcome ke list saya, welcome ke apalah tempat saya, dan sebagainya. Di sini Anda akan belajar tentang financial planning. Start pertama, silakan download misalkan template untuk financial planning, financial budgeting. Misalnya seperti itu. Nah, ketika Anda sudah download, maka ini langkah berikutnya. Kalau Anda sampai harus punya komunitas ngajarin financial planning, di Tribelio juga ada. Modelnya kayak begini. Anda tinggal bikin komunitas sendiri aja. Ini kan ada macam-macam nih di sini nih. Anda bisa lihat sendiri, ada komunitas tentang forex misalkan, ada komunitas tentang masak misalnya, ini komunitas tentang masak 17.000 orang. Kebayang ya, kalau Anda pakai Tribelio itu kita pengen skill gede. Makanya kayak komunitas masak begini, lihat nih, membernya di kiri itu 17.700. Kalau Anda pakai WA, Anda mainnya main kecil. Nah, sekarang pertanyaan saya, Anda mau prospek gede atau mau prospek kecil? Dunia digital itu bisa untuk prospek besar. Kalau Anda main pakai sosial media cuma mau prospek kecil, iya nggak apa-apa sih, itu pilihan Anda. Tapi Anda akan lama-lama dihajar oleh agent yang bisa prospek besar. 17.000 kayak begini, ini nggak bisa dipakein WA. Mau berapa grup coba di WA? Mau di satu-satu begitu? Nggak bisa. Ya, jadi ini menariknya seperti ini di Tribelio. Jadi Anda bisa sharing tentang personal finance misalkan, financial planning misalkan di sini. Terserah, Anda tinggal bikin komunitas Anda sendiri. So, seperti itu sih. Jadi tinggal dari email, setelah masuk dari email, disuruh, nih loh, masuk ke komunitas saya punya komunitas di sini. Maka 17.000 ini, Anda memiliki akses ke 17.000 ini di sini. Anda punya aksesnya semua, yang tadi yang sebelumnya tadi kan. Itu benefit kalau Anda menggunakan Tribelio. Ya, jadi kalau pakai, misalnya Anda pakai Telegram Group misalnya, dan kan Telegram Group bisa 17.000. Yes, tapi Anda nggak bisa bikin topik di sebelah kiri itu. Jadi nggak ada kayak begini, dibuat topik kayak begini nggak bisa. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan dan bisa pakai Facebook Group nih, saya tunjukin ya kalau pakai Facebook Group ya. Misalnya saya buka Facebook, kemudian saya ketik di sini misalkan tentang financial planning, misalkan contoh aja. Saya klik di grup. Nah, misalkan gini, financial knowledge deh, misalkan financial knowledge deh, misalnya gitu ya. Saya klik di sini. Oke, so ini orang posting di sini, sharing dan sebagainya kayak gini. Problemnya adalah di sini ada 38.700 member, 38.000 member di sini. Problemnya adalah angka 38.000 ini Anda nggak pegang database-nya. Jadi Anda nggak tahu orang-orang ini siapa, dan Anda ketika mau menawarkan program Anda, 38.000 ini nggak ada artinya. Itu Facebook. Memang akan gede kayak begini, tapi nggak ada artinya. Financial planning, financial advisor, ya kan, angka-angka kayak begini, ini, nah, kan gede-gede ya, 8.000 gitu. Nggak ada artinya, angka 8, ini 800 ya, nggak ada artinya, karena orangnya nggak bisa diakses. Sementara kalau pakai Tribelio, yang tadi, maka ketika Anda membuat sebuah komunitas financial planning, misalkan apapun itu, ahli waris lah, dan yang lain-lain, angka 17.000 itu Anda bisa akses sendiri, kayak begini. Sehingga Anda bisa nge-follow up mereka. So, kurang lebih itu, kalau bedanya dengan yang lain, seperti ini. Buat teman-teman yang pakai Linktree dan sebagainya, itu nggak bisa sampai ke sini. Ya, so hopefully kita bisa membantu Anda di situ. So, it's free guys, by the way, tinggal dipakai aja. Kapan bayarnya? Ada bayarnya. Bayarnya kapan? Kalau Anda sudah mulai broadcast. Nah, itu bayar tuh. Karena apa? Karena saya juga bayar kalau broadcast. Kalau saya ngebayarin Anda, ya saya boncos kalau kayak gitu. Ya kan? So, tapi kalau Anda cuma pakai untuk personal branding, untuk di Instagram Anda, it's free guys. It's free. Tinggal dipakai gitu. Kalau nggak cocok ya nggak usah dipakai. Iya, nggak apa-apa, nggak usah dipakai. Nggak ada masalah.
Jadi simple banget ya, kita mau bantuin Anda untuk pakai Tribelio Page, teman-teman, supaya Anda bisa dapetin prospek asuransi Anda lebih tertata lah ya. Funnel-nya semua tadi lebih tertata gitu. And penggunaan Tribelio Page untuk personal branding seperti itu, it's free gitu. Unless Anda nanti sudah mulai banyak broadcast, nah itu mulai ada berbayar. Berbayarnya murah kok, teman-teman. Berbayarnya murah kok itu. Sangat murah sekali. Kalau Anda masih berpikir, wah bayar 100.000, 200.000 saya nggak kuat, ya udah nggak usah jadi agent insurance lah. Karena agent insurance kan tadi bilangnya apa? Saya mau jadi agent insurance karena pendapatannya melebihi karyawan, tapi kalau nggak mampu bayar 200.000 ya udah nggak usah jadi agent insurance. Mindsetnya nggak ready gitu aja. Bener nggak, Will? Tadi kan ngomongnya kayak begitu, jadi jangan sampai nggak sinkron gitu. Tapi kita mulai sama-sama lah, teman-teman. Anda start pakai Tribelio itu gratis juga kok. So kalau Anda baru nyoba, it's okay, it's free. Kalau Anda mulai broadcast dan banyak, nah itu mulai berbayar. Karena kalau enggak, ya sebenarnya bayar sih, tapi saya yang nombokin, gitu kan. Tapi kalau Anda nggak closing-closing, ya berat juga. So, hopefully Anda belajar dari William juga, personal branding gimana, supaya closing Anda juga naik. Gitu. Oh ya, ini good question dari Ica. Pasca dibuatkan, bisa diubah custom sendirian nantinya. Sangat bisa. Jadi, flow-nya adalah Anda ngisi di situ. Kenapa sih ngisi di situ? Karena supaya kita bisa bikinin nama Anda siapa, email Anda siapa, supaya bisa dipasangin di halaman Anda, di halaman personal branding Anda gitu sih. Nanti setelah selesai, kita akan kasih ke Anda, ini lo linknya, ini lo akunnya. Jadi pakai email ini, saya kasih password temporary. Jadi Anda tinggal masuk, Anda ubah sendiri passwordnya sesuai password Anda mau ubah desainnya, mau ganti gambarnya, bebas. Saya cuma membantuin biar Anda nyobanya cepat gitu aja. Karena banyak orang kalau dari awal nol begitu, ngeblank begitu, biasanya nggak tahu mau ngisi apa. Ya saya bantuin lah ngisi gitu. Ya intinya cuma itu aja. Jadi saya akan balikin akunnya, Anda tinggal pasang di Instagram Anda. Gitu aja sebenarnya. Jadi very simple. Kita cuma pengen membantu sebisa mungkin dan sebanyak mungkin orang. Ya, saya nggak bisa ngebantuin bener-bener custom satu-satu gitu, nggak bisa. Karena ini udah ratusan orang. Nggak bisa, tangannya nggak bisa. Jadi kita bikinin nanti ada desainnya khusus untuk insurance seperti ini. Mau diubah ya silakan, nggak ada masalah. Ya, itu kurang lebih kayak gitu. Alright, so I think itu aja. William, ada last message buat teman-teman sebelum kita akhiri sesi ini? Nope, tidak ada. Thank you banget buat teman-teman yang join. All good. Thank you so much buat teman-teman. Stay safe ya buat teman-teman semua. See you. Bye-bye.